Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran kelima, kebangkitan sebelum salib. Senin, 24 Oktober. Dua kasus perjanjian lama. Bacalah 1 Raja-Raja 17 ayat 8-24 dan 2 Raja-Raja 4 ayat 18-37. Apakah persamaan dan perbedaan yang Anda lihat dalam dua kebangkitan ini? Dalam Ibrani 11, kita membaca bahwa dengan iman, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Ini adalah kasus dalam dua kebangkitan yang digambarkan dalam ayat-ayat untuk hari ini. Yang pertama, terjadi selama kemurtatan besar di Israel yang terjadi di bawah pengaruh Raja Ahab dan istrinya yang kafir Izebel. Saat kekeringan parah melanda negeri itu, Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, sebuah kota di luar Israel. Di sana ia bertemu dengan seorang janda Fenisia miskin yang akan memasak makanan terakhir yang tidak berharga untuk dirinya dan putranya, dan kemudian mati. Tetapi hidup mereka diselamatkan melalui keajaiban tepung dan minyak yang tidak habis sampai kekeringan berakhir. Beberapa waktu kemudian anaknya jatuh sakit dan meninggal. Dalam keputusasaan, sang ibu memohon kepada Elia yang berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan suara Elia dan kehidupan anak itu kembali kepadanya dan dia menjadi hidup kembali. Kebangkitan kedua terjadi di Sunem, sebuah desa kecil di selatan Gunung Gilboa. Elisa telah membantu seorang janda miskin untuk membayar utangnya melalui mujizat mengisi banyak bejana dengan minyak. Belakangan, di Sunem, ia bertemu dengan seorang wanita terkemuka yang sudah menikah tetapi tidak memiliki anak. Nabi mengatakan kepadanya bahwa dia akan memiliki seorang putra, dan itu terjadi seperti yang diperkirakan. Anak itu tumbuh dan sehat, tetapi suatu hari jatuh sakit dan meninggal. Wanita Sunem pergi ke Gunung Karmel dan meminta Elisa untuk ikut dengannya untuk melihat putranya. Elisa terus berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya anak itu hidup kembali. Wanita-wanita ini memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi iman yang menyelamatkan yang sama. Janda Fenisia menjamu Nabi Elia di masa yang sangat sulit ketika tidak ada tempat yang aman baginya di Israel. Wanita Sunem dan suaminya membangun sebuah ruangan khusus di mana Nabi Elisa bisa tinggal saat melewati wilayah mereka. Ketika kedua anak itu meninggal, ibu mereka yang setia memohon kepada para nabi Allah itu dan bersuka cita melihat anak-anak mereka hidup kembali. Ini adalah kisah-kisah hebat, tetapi untuk masing-masing dari dua kisah ini, berapa banyak kisah lainnya yang tidak mengalami sesuatu yang begitu ajaib? Apakah yang harus diajarkan oleh fakta menyedihkan ini kepada kita tentang betapa terpusat pada iman kita janji kebangkitan pada akhir zaman nanti? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Pada saat ini kita mempelajari mengenai dua kebangkitan yang terjadi di dalam perjanjian lama. Kebangkitan yang pertama dicatat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8-24, dan kebangkitan yang kedua dicatat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 18-37. Cerita yang pertama terjadi selama kemurtatan besar di Israel yang terjadi di bawah pengaruh Raja Ahab dan istri kafirnya, yakni Izebel. Pada waktu Elia mengalami masalah berat karena sungai Kerit yang mengering, ia harus menaati akan perintah Tuhan. Padahal sungai Kerit itu sudah menjadi zona nyaman baginya, dan Elia harus meninggalkan zona nyamannya itu dengan perintah Tuhan, yakni pergi ke Sarfat dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dan kita tahu bersama kan cerita ini. Di sana ia bertemu dengan seorang janda Fenisia yang miskin, yang akan memasak makanan terakhir yang tidak berharga untuk dirinya dan anaknya. Dan setelah itu mereka sudah tidak tahu lagi apa yang harus dimakan, dan mereka akan mati. Dan di dalam cerita tersebut Allah melakukan mujizat melalui Elia, dan pada akhirnya janda Fenisia ini dan putranya tidak kelaparan sampai masa kekeringan itu berakhir. Dan beberapa waktu kemudian ada peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, yakni anak dari janda tersebut jatuh sakit dan meninggal. Dan dalam keputusasaannya, sang ibu memohon kepada Elia untuk berseru kepada Tuhan meminta kesembuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan suara Elia dan kehidupan anak itu kembali kepadanya, dan ia menjadi hidup kembali.
Cerita yang kedua terjadi di Sunem, sebuah desa kecil di selatan Gunung Gilboa. Elisa telah membantu seorang janda miskin untuk membayar utangnya melalui mujizat mengisi banyak bejana dengan minyak. Tetapi ketika di Sunem, ia bertemu dengan seorang wanita terkemuka yang sudah menikah tetapi tidak memiliki anak. Elisa mengatakan kepadanya bahwa dia akan memiliki seorang putra, dan itu terjadi seperti yang dinyatakan. Anak itu tumbuh dan sehat, tetapi suatu hari anak ini mengalami kesakitan dan meninggal. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita Sunem ini? Dia pergi ke Gunung Karmel dan ia meminta Elisa untuk memberikan kesembuhan. Lalu apa yang terjadi? Elisa berdoa kepada Tuhan dan akhirnya anak itu hidup kembali. Dari dua cerita ini dapat kita lihat bahwa begitu besar iman dari kedua wanita ini. Walaupun mereka mengalami tantangan di dalam kehidupan mereka, ujian iman, di mana dua cerita ini menggambarkan masing-masing anak mereka meninggal oleh karena kesakitan, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Allah sebagai sumber kehidupan, Allah memberikan kehidupan kembali kepada dua anak di dalam dua cerita yang berbeda ini. Janda Fenisia menjamu Nabi Elia di masa yang sangat sulit ketika tidak ada tempat yang aman baginya di Israel. Dan wanita Sunem dan suaminya membangun sebuah ruang khusus di mana Nabi Elisa bisa tinggal saat melewati wilayah mereka. Pelajaran bagi kita, mari kita terus setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan jangan pernah kita lupa bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita di tengah-tengah masalah tantangan kehidupan kita. Dan Ia adalah sumber kehidupan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan lewat dua cerita ini untuk kami terus beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami di tengah-tengah tantangan kehidupan, dan Engkaulah sumber kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.